Assalamualaikum, Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami di sini mau berbagi pengetahuan tentang keajaiban Al-Fatihah untuk membuka mata batin. Namun sebelumnya bantu doa, bantu support agar kami bisa terus berkarya. Dan kami di sini bukan untuk menggurui, tapi kami di sini untuk bertukar pikiran, berbagi pengetahuan. Mudah-mudahan tontonan ini bisa menjadikan suatu tuntunan. Nah, apa sih kunci Al-Fatihah atau surat Al-Fatihah untuk membuka mata batin? Ini juga tidak hanya untuk muslim, tapi buat non-muslim juga bisa dipraktekkan untuk membuka mata batin. Bagaimana caranya? Jangan kemana-mana, pantengin terus di Sukma Barata Channel, saluran yang mengeksplor tapak luhur dan mengungkap mitos. Nah, surat Al-Fatihah adalah surat yang paling awal dari Al-Quran, ataupun bisa menjadikan induk dalam surat-surat di dalam Al-Quran. Al-Fatihah adalah artinya pembuka, dan Al-Fatihah itu bisa menjadi pembuka anugerah dalam semua hal, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Al-Fatihah diturunkan untuk umat muslim saja? Tidak. Al-Fatihah diturunkan sebagai rahmat yang maha kuasa untuk segenap alam semesta. Jadi orang non-muslim juga bisa mengamalkan membaca Al-Fatihah untuk membuka apapun daya-daya positif pada dirinya. Bahkan ada salah satu kejadian yang luar biasa, yaitu seseorang yang beragama non-muslim yang belajar tentang meditasi untuk membuka mata batin atau mata ketiga. Dia menggunakan berbagai macam metode tradisi kuno, mulai dari tradisi spiritual kuno dari Tibet, dari spiritual Yahudi atau Kabbalah, dan bahkan tradisi spiritual Jawa atau Hindu. Dan ketika dia menggunakan surat Al-Fatihah tersebut, beliau mengklaim bahwa prosesnya itu bisa lebih cepat. Untuk apa? Untuk berfokus pada satu titik cakra dan lebih cepat untuk terbuka. Lalu seperti apa caranya untuk meditasi membuka mata batin dengan menggunakan surat Al-Fatihah itu? Nah, jadi caranya yang pertama, kita harus duduk tenang, bersila di lantai, usahakan posisi dan kondisi berada dalam keadaan yang tenang dan sangat nyaman. Yang kedua, lalu membaca surat Al-Fatihah mulai dari kelipatan 100 kali, ataupun 200 kali, 300 kali, 400 kali, bahkan bisa lebih banyak sampai ribuan kali. Sesuai dengan tahapan latihan dan sampai fokus pada satu titik cakra di antara kedua alis di belakang kening. Jadi itu adalah cakra yang biasa disebut sebagai mata batin. Jadi jika kita membaca surat 100 kali bisa fokus, itu sangat bagus. Tetapi jika belum fokus, kita bisa tambah lagi sampai fokus pada titik cakra ajengan yang menjadi titik mata ketiga atau mata batin. Nah, cara tadi bisa dilakukan bagi yang beragama non-muslim untuk mempercepat proses pembukaan meditasi membuka mata batin. Kalau untuk yang beragama muslim sedikit berbeda. Tentunya sebelum membaca Al-Fatihah tadi harus diawali dengan
bersuci dulu seperti berwudu dahulu. Lalu berikutnya duduk tenang dan bersila di lantai dengan posisi dan kondisi dengan tenang, sangat tenang dan nyaman. Dan selanjutnya adalah membaca tawasul ataupun wasilah kepada Kanjeng Nabi Muhammad, kemudian atau tawasul kepada para sahabat, para aulia atau para wali. Dan berikutnya biasanya ada tawasul kepada malaikat ilmu korobin, lalu disambung tawasul kepada guru-gurunya. Setelah itu baru dilanjut wirid Al-Fatihah tadi, mulai dari 100 kali dan sebanyak-banyaknya, lalu memfokuskan pada satu titik cakra, yaitu cakra azimat tadi. Nah, untuk memaksimalkan kepekaan harus dilakukan secara rutin, secara berulang-ulang. Jadi kuncinya meditasi pembuka mata batin itu titiknya pada menurunkan gelombang pikiran kita agar terfokus pada satu titik. Jadi bukan mengosongkan pikiran, bukan. Jadi harus memfokuskan pikiran pada satu titik, itu yang benar. Dan Al-Fatihah adalah metode teraman untuk memfokuskan, untuk lebih cepat fokus dan menitikkan, agar supaya apa? Agar tidak terkontaminasi oleh energi-energi yang justru negatif dan menyesatkan. Jadi itu kelebihannya ketika kita menggunakan surat Al-Fatihah. Dan metode ini sudah diuji dan dibuktikan oleh para pakar meditasi. Tahap berikutnya atau untuk mengikat batin seseorang dengan Al-Fatihah bagaimana? Contohnya untuk mengikatkan batin istri, suami, ataupun ikatan batin terhadap anak-anaknya, sahabat, saudara, bahkan alam semesta bagaimana? Caranya adalah dengan menghadiahkan surat Al-Fatihah kepada siapapun yang dituju. Misalkan untuk pasangan, orang tua, anak, sahabat, bahkan untuk hewan ternak, untuk para leluhur yang sudah meninggal, bahkan untuk khodam sekalipun, agar hubungan batinnya semakin kuat. Dan tentunya harus dilakukan secara rutin. Ini kalau untuk sobat-sobat KSB yang muslim ya tawasul itu tadi. Kalau untuk para nabi, para wali, para guru-guru yang biasanya disebut dengan sang guru rohani. Nah, ini dengan sesama yang masih hidup bisa dinamai sambung batinnya. Agar apa? Agar sambung rasa, sambung jiwa, sambung karso, dan sambung rogo. Jadi supaya rasanya, jiwanya, kehendaknya, dan raganya orang yang kita tuju tadi menjadi nyambung, menjadi ada jalinan ikatan lahir dan batin. Jadi itu tujuannya. Contohnya bagaimana kalau untuk mengikat batin seseorang secara khusus dengan Al-Fatihah ini? Untuk yang non-muslim begini caranya, yaitu tertuju untuk istri atau suami. Jadi diucapkan seperti ini contohnya. Aku tujukan untuk istri atau suamiku. Titik-titik sebutkan namanya. Lalu Al-Fatihah dan dibacakan surat Al-Fatihah. Contohnya kalimatnya seperti ini. Tertuju untuk istriku yang bernama Dewi umpamanya. Al-Fatihah. Lalu dibacakan Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. Berapa kali membacanya? Seikhlas kita, semakin banyak semakin baik. Dan yang terpenting harus rutin
tiap hari di waktu yang sama, diusahakan waktunya itu malam. Nah, kalau untuk agamanya Muslim, bagaimana caranya? Yaitu dengan membaca ilah hadaroti istri atau nama istrinya atau nama suaminya atau siapapun yang dituju, sebutkan saja namanya lalu baca Al-Fatihah. Ilah hadaroti istri Dewi Al-Fatihah. Misalkan contohnya seperti itu. Nah, setelah membaca Al-Fatihah sampai fokus pada titik ajengan, lalu isilah titik tersebut kehadiran sosok yang dituju secara, jadi divisualisasikan. Semakin jelas visualnya atau sosoknya, akan semakin bagus hasilnya. Dan yang perlu kita ingat, ini dilakukan harus secara konsisten atau istiqomah secara terus-menerus setiap hari. Agar apa? Agar bisa mencapai hasil yang lebih maksimal. Dengan demikian, atas kesaling Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikatan batin kita dengan seseorang akan menjadi sangat kuat. Misalkan contohnya, meskipun suami pergi ke kota lain atau istri kerja ke luar negeri atau orang tuanya berada di mana, selama tidak temu sekalipun, insya Allah akan terbangun hubungan lahiri yang baik. Ada komunikasi yang terjalin dengan baik. Tidak mudah melenceng ke hal-hal yang negatif. Jadi tujuan dari hubungan batin itu untuk mewujudkan, untuk merealisasikan perilaku hubungan lahir yang positif. Kita akan berpersepsi positif, lalu berbuat positif kepada kita tuju, sehingga orang yang niatkan atau yang kita tuju tadi berbuat sebaliknya. Jadi ini jangan disalahartikan ataupun disamakan seperti guna-guna, seperti pelet dan lain-lain. Ini sangat berbeda. Sobat-sobat KSBD manapun berada, itulah rahasia Al-Fatihah atau surat Al-Fatihah untuk membuka mata batin dan mengikat batin seseorang. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata atau tingkah laku yang kurang berkenan. Mudah-mudahan tontonan ini bisa menjadikan suatu tuntunan. Dan kami ingatkan kembali, kami di sini bukan untuk menggurui, tapi kami mengingatkan, bertukar pikiran. Mudah-mudahan tontonan ini bisa menjadikan suatu tuntunan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Assalamualaikum, sampurasun, salam kuncup Nusantara.